Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah itu adalah jaminannya dunia bersama isi-isinya. Jadi siapapun yang nilai imam gede gajinya segala macam tidak senilai. Bahkan bulan Nabi Sallam termasuk di dunia adalah termasuk orang yang kaya tapi tidak apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, lebih kaya lagi kareku sunat. Makanya terakhir lil muttaqina imam di ayat tadi, lil muttaqina imama, bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada sholat. Dan nanti banyak tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah, untuk sementara tadi mengisi waktu saja, alhamdulillah. Seperti Ustadz kan sekarang kalau nggak ada orang tua, aduh rasanya teh ya. Karena Ustadz sudah yatim piatu sudah yatim piatu, jadi nggak ada ibu, nggak ada ya itu bapaknya, aduh ya. Jadi kemana-mana susah. Maka oleh karena itu kita termasuk masih bersyukur karena masih ada orang tua. Nah itulah tentu untuk diberikan kesempatan itu kita harus terus maksimalkan. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, termasuk mohon maaf telat surat jamnya Fatir ya, ayat 29 dan ayat 30 ya, Allah sampaikan dalam surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pertama yang perlu dicatat adalah di sini dalam surat Fatir itu ada 3 amalan yang ketika kita melakukannya termasuk kategori orang yang tidak merugi. Kalau disebutkan rugi berarti ayat untung kan begitu. Ya, kebalikannya seperti itu. Yang disebut dengan mukhalafahnya begitu. Pertama adalah kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah sampaikan, Allah mengungkapkan dengan bahasa Arab kalimat nate yatluna. Ya, kalau kita bedah bahasa santrinya, bahasa santri. Yatluna itu diambil dari kata tala yatlu tilawatan. Karena dalam bahasa Arab itu membaca itu ayat 2, ada qira'a yaqra'u qira'atan, ada tala yatlu tilawatan. Kalau qira'a yaqra'u fa'il nate qori gitu ya, pembaca ya. Kalau tala yatlu tilawah berarti taliyun, membaca. Maknanya cuma membaca Al-Qur'an, ini mah sudah Quran teh senang, susah, sedih, ada gitu kebiasaan itu. Seperti orang tua terdahulu Abu Haji kan, atau biasa kan pada subuh ada stek gitu nya pangawasan. Nah itu namanya yatluna, artinya sudah menjadi habit, sebuah kebiasaan. Jadi lama di antara kita semua di sini ditanya oleh istrinya, Pak, kunaon bingung wae lah, can maca Quran poe nanti. Hei Pak, gitu. Lah Pak, udah liur we pusing. Akhir bulan. Lalieur. Apa bayarin apa bulan. Tah eta mah sarua kabeh kayak gitu. Teu apa namanya? Tidak terbiasa, tetapi yang terbiasa itu adalah tatkala kita di ayat qori mana lamun maca Quran teh seremonial eta. Lamun aya kasusah, kasedih karek hayang baca Quran. Lamun kabingung ka naon karek hayang baca Quran. Eta mah naon qori naon. Alih talayat kuman itu mah habit, sebuah kebiasaan. Apalagi kita semua sebagai seorang pemimpin. Wa aqamus shalah, orang yang selalu mendirikan sholat. Nah inilah sholat itu disebutkan tiangnya agama, dan sholat itu salah satu curhat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat aja Rasulullah upami hayang istirahatkan tidak urusan berbagai dunia ku sholat. Rasulullah kabilah ya sholat arihna bis sholat. Tenangkan jiwa kami, istirahatkan jiwa kami dengan sholat. Karena sholat itu sangat luar biasa. Tidak akan ada yang beres, persoalan semua ditumpahkan kepada manusia, nggak ada. Tetapi kalau semua persoalan diserahkan sama Allah, insya Allah akan beres. Dan manusia malah lain beres masalah, nambahan masalah. Gitu. Makanya apa kata Allah? Dalam ketika ada hayya alal falah, hayya alal falah kan mari kita menuju kepada kebahagiaan. Artinya apa kata Allah? Di antara kalian datang ke rumah kamu, khususnya adalah bagi pria sholatnya di masjid. Itu ya, khususnya pria. Bagi ibu-ibu termasuk ya, apalagi salat Jumat, ulang kantosan beres mama ke salat Jumat. Dai perempuan mana? Barang kan sholat nake. Di awali waktu kan sampai ibu-ibu mah pemahamannya kayak cuma si bapak nangis balik kayak karek sholat sholat di mana saya dalil lah itu mah dalil ibu-ibu alasan nanti sekolah bawa ibu-ibu banyak gitu itu budak cerit kalau bawa gitu ya mata mau menang sampai ke kiamat dari ibu-ibu mana maka oleh karena itu wa aqamus sholat dirikanlah sholat. Karena sholat ini sangat penting, apalagi dalam urusan kita sebagai seorang pemimpin, termasuk khususnya di keluarga. Karena dengan sholat kita bisa curhat dengan Allah, tumpah apapun akan terasa. Ketika sudah beres sholatnya, udah kayak ketenangan batinnya. Karena ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ternyata sekarang orang yang banyak uang, orang yang oleh Allah diberikan rezeki lebih, ternyata hidupnya teh lebih susah di urang. Urang mah nyangkana, eta nikmat, mobil loba, imah segala anggrek, teh keluar teu kapanasan, teu kahujanan, wah segala. Ternyata geus ngobrol mah leuwih riuh di urang. Ternyata hakikatnya apa? Mereka bukan butuh uang banyak. Seperti kita, mereka ternyata apa butuhnya? As-sakinah, tenang, ketenangan. Nah itulah Allah berikan ketenangan dengan apa? Membaca Al-Quran, menginfakkan rezeki yang Allah berikan. Khususnya sini adalah ketika dalam sebuah keluarga tentu masing-masing berbeda rezeki. Kayak memang ku Allah ta'ala tina bab materina nu gede teh atuh hiji ieu maning gedena teh tinu kabagiahanna gitu. Dan nu ieu mah beda deui gitu. Maka harus berbagi. Khususnya adalah ya infak di sini adalah yang lebih dekat adalah termasuk al-qarib ya, lebih dekat seperti orang tua punya. Da ai babagi ka orang tua mah ain miskin sama kairah. Komo meureun babagi kabagiaan mah ulah sampai ke urang teh datang teh ka kolon teh nya kasusah ai bab sakangna sugan tara gitu. Nah ieu teh ulah urang mah kudu mun aya kebahagiaan apapun datang ya mah reki saya rasakan ketika waktu itu anak pertama ke luar negeri anak ke Garut mah rek disunatan dalam perjalanan kurang maghrib sampai ke malam aman ternyata didoakeun ke orang tua aman sugan kasihan kan mah kieu kan wongkat mah teh paranoid jalan teh sieuna di tukang teh atuh nu diuk naon kitu tah ieu mah kalem lurus ternyata apa dahsyatnya doa orang tua ini sangat luar biasa. Maka oleh karena itu ketika kita masih ada khususnya seorang ibu si mama nggak poe teh tahajud, da budakna mah nyegrek we nya. Nya sare we goblok. Nu didoakeun nama. Anu ngadoakeun namanya meneteskan air mata tak eta teh. Gitu. Maka oleh karena itu apa? Sok berbagi khususnya kepada orang tua. Karena doa orang tua sangat luar biasa. Nembus sampai ke langit-langit. Tidak ada yang tertolak. Maka oleh karena itu kan kata Nabi birrul walidain sangat penting.
ridho Robbi ridho walidai. Benduna Allah ke karena bendunya orang tua. Termasuk oleh karena itu berbagi ya, ada kakak adik, ada beragi. Amun geus bareres keluarga namanya keluar. Urang masuk di balik, ari kabatur, bro, eta adina ngahulang hokcai. Taulah gitu. Lebih baik urang mana lebih di sini. Nah, gitu ya, berbagi khususnya bro kan lah, insya Allah, apalagi urusan dengan orang tua malah lebih luar biasa. Jadi saya baca kisah si anak singkongnya, ternyata apa? Mereka orang-orang sukses lebih dekat dengan orang tua, termasuk ibu. Abdurrahman bin Auf. Sekarang itu buku-buku tentang bisnis umat Islam sekarang mau berbisnisnya pasti semuanya orang kafir di halangan yang dibakar sebagainya. Salah satu contoh sahabat adalah yang dilebihkan rezekinya oleh Allah adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat-sahabatnya Abdurrahman bin Auf menurut mana Abdur atau Rahman gitu. Muntiap apa panggilnya? Tuh Rahman, ngecol lah. Menurut ayeuna. Naon cenah ngecol aya kebutuhan ya. Silakan ambil. Sesudah diberi itu ternyata mau membayar sahabat yang lain, kata Abdurrahman bin Auf, mau bayar, geus kudu ambil silahkan. Tapi ini saya udah lama tidak mengasih, diberi. Makanya rezekinya melimpah. Ya, namanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang paling tersukses dalam bisnis. Rek jadi ustaz, terserah rek jadi naon, tapi Quran aku harus hafalkan. Nah, baik rek jadi naon pembalap, hafalkan Quran. Oke, pembalap. Jadi pemain sepak bola apa? Hal apa? Sakute terima kasih, tapi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tah eta anak soleh. Setiap dari sholat, setiap hal apapun selalu mendoakan. Ya Allah, berikan ampuni kedua orang tua yang selalu ya dama kabayar, sebenarnya kebaikan kedua yang namanya orang tua. Nah, insya Allah dengan seperti itu mudah-mudahan kita berharap Allah berikan keberkahan, ketenangan kepada kita semua. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya di sini diberikan kesehatan, termasuk Bu Haji, kesehatan, rezeki yang melimpah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok makan. Sini itunya. Kadek mau. Nah, mau. Sama mama. Ke mama. Iya, ke mama maksudnya. Ya kerupukna. Iya, Ustaz. Beli iya ta. Gimana anu sama? Jalan-jalan keluar. Yang cuma kerupuk. Iya. Iya, astagfirullah. Soto Jakarta mau. Nanti. Dimakan dulu. Nasinya.